Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Febriana. Saya peserta di offering D19 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya peserta di Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang tahun 2020. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kerahmatannya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep manusia dalam kajian Islam. Manusia, pasti kita telah mengetahui apa kata manusia tersebut. Jelas bukan, karena manusia merupakan diri kita sendiri. Manusia memiliki berbagai nama dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Bani Adam. Dari segi sejarahnya, kita pasti mengetahui bahwa Nabi Adam merupakan manusia pertama yang ada di bumi. Maka dari itu kita disebut dengan keturunan Adam atau anak-anak Adam, dikarenakan yang pertama turun adalah Nabi Adam serta istrinya yaitu Hawa. Yang kedua, jika ditinjau dari segi biologis yang mencerminkan sifat fisik, kimia dan biologisnya, yaitu adalah disebut Bashar. Kita pasti mengetahui bahwa manusia itu memiliki berbagai senyawa kimia dalam tubuhnya. Kita dapat mengetahui bagaimana morfologi kita dengan adaptasi tubuh kita, kemudian bagaimana fisik kita itu berasal dari basyarnya ini. Kita sudah memiliki fisik yang disempurnakan oleh Allah, maka dari itu kita harus bersyukur atas apapun yang kita terima. Yang ketiga adalah al-insan, yang ditinjau dari segi intelektualnya. Manusia memiliki akal, pikiran, dan otak untuk berpikir, maka dari itu manusia disebut dengan orang yang intelektual, orang yang cerdas, orang yang memiliki otak sehingga bisa berpikir bagaimana ke depannya. Maka dari itu kita harus menggunakan kecerdasan kita secara maksimal dan menggunakannya untuk keberkahan hidup kita. Dan yang terakhir adalah Anas, yaitu dari segi sosiologisnya. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan orang lain untuk hidup. Kita tidak dapat hidup sendiri. Maka dari itu kita disebut dengan makhluk sosial, harus berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa untuk hidup sendiri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai kedudukan manusia dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia diberi dua kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebagai hamba Allah atau disebut dengan Abdullah, yang bertugas untuk beribadah serta tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah disebut dengan khalifah Allah atau yang disebut dengan khalifah fil al-ardi atau disebut dengan penguasa di bumi. Yang artinya manusia adalah penguasa untuk mengelola dan mengendalikan segala apapun yang ada di bumi ini. Maka dari itu, sebagai manusia, kita harus menjaga alam semesta ini. Kita tidak boleh membuat kericuhan, kerusakan terhadap alam. Maka dari itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk menggunakan alam kita untuk kebermanfaatan hidup kita. Kita tidak boleh merusaknya, karena jika kita merusak alam, berarti kita merusak diri kita sendiri. Yang ketiga, mengapa Allah menciptakan kita? Kita pasti bertanya-tanya, mengapa Allah menciptakan kita? Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan segala sesuatu pasti memiliki tujuan yang tertentu yang pastinya tidak akan pernah sia-sia. Allah pasti menciptakan kita memiliki tujuan yang sangat mulia. Apalagi kita sebagai manusia itu ditunjuk sebagai penguasa alam. Berarti kita itu memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk memikirkan maksud dari penciptaan tersebut. Seperti contohnya saja, jika di alam semesta tidak terdapat lebah, maka ekosistem tidak akan berjalan secara lancar. Hal ini sangat menjadi kerusakan untuk lingkungan. Tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk manusia bisa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dikarenakan manusia ini memiliki berbagai macam jenis, memiliki berbagai macam ras, agama, maka dari itu Allah menciptakan kita untuk saling mengenal satu sama lain. Kita harus toleransi antar beragama, toleransi menghargai orang-orang lain, menghargai orang di sekitar kita walaupun berbeda apapun. Maka dari itu kita harus selalu bisa toleransi, bisa selalu menghargai antar sesama umat manusia. Begitu saja dari saya. Maafkan jika saya memiliki banyak kesalahan kata dan lain sebagainya. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.